Oke. Oke, selamat siang semua. Hari ini kita lanjutkan kuliah dengan pokok bahasan konflik sosial dan konflik etnis. Kalau minggu lalu kita sudah membahas beberapa konsep dasar tentang apa itu konflik sosial dan sebagainya. Sekarang kita akan maju ke depan membahas konflik sosial dan konflik etnis. Tapi mungkin karena pokok bahasan ini sangat luas, mungkin kita bagi dua nanti. Kita akan lanjutkan beberapa sub bahasan untuk minggu depan. Oke, kita mulai sekarang. Konflik sosial dan konflik etnis. Nah, kemarin kita juga sudah membahas bahwa banyak sekali definisi tentang konflik. Apa itu konflik? Bagaimana konflik itu berwujud di dalam masyarakat dan sebagainya. Nah, dari berbagai macam definisi tentang konflik itu, sebetulnya kalau kita cermati, ada unsur-unsur yang sifatnya universal. Ini sebagai contoh bahwa konflik itu sebetulnya perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka. Kenapa langka? Karena memang tidak semua manusia atau warga masyarakat bisa memperolehnya. Misalnya nilai, kemudian status, kekuasaan dan sebagainya. Banyak orang yang menginginkan untuk memperoleh atau menikmati hal-hal tersebut, tapi tidak semua kemudian pada akhirnya bisa memperolehnya. Nah, disitulah timbul satu persaingan, timbul satu perjuangan untuk memperoleh hal-hal seperti itu dengan meniadakan kesempatan bagi orang lain. Hal-hal itu yang kemudian menjadi potensi bagi suatu konflik dalam masyarakat. Nah, pada akhirnya seperti saya tadi katakan bahwa semua berlomba untuk memperoleh itu, tidak hanya kemudian berhenti pada memperoleh keuntungan dari hal-hal langka tadi, tapi lebih pada bagaimana bisa menundukkan pesaingnya. Karena dengan satu pihak itu bisa menundukkan pesaingnya, maka dia secara potensial akan menikmati hal-hal yang tadi diperebutkan secara lebih lama, gitu ya. Nah, jadi tentunya konflik walaupun sebagai suatu proses sosial, tapi sifatnya antagonistik. Karena apa? Karena pihak-pihak yang berkonflik itu memang pada dasarnya mengembangkan tujuan-tujuan, sikap-sikap nilai yang berbeda, yang saling berbeda seperti ini. Konflik bisa terjadi dengan halus, mungkin tidak terlihat, tapi bahkan juga bisa secara drastis terlihat, secara terbuka. Ya. Nah, biasanya konflik-konflik yang lebih terbuka itu kemudian berwujud sebagai konflik yang penuh dengan kekerasan. Tapi tidak semua juga konflik itu kemudian menjadi keras, gitu ya. Tergantung bagaimana konflik itu bisa dikelola. Kalau misalnya bisa dikelola dengan baik, maka tingkat kekerasannya pun juga bisa diminimalisir. Nah, kita juga pada waktu kita mencoba memahami apa itu konflik dan bahkan kemudian pada langkah kemudian adalah melakukan intervensi terhadapnya dengan tujuan menyelesaikan, meresolusi konflik. Itu hal yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengenali apa itu konflik seperti apa yang ada. Karena tanpa kita memahami benar-benar konflik itu, maka apapun yang kita lakukan untuk katakanlah mengintervensi kemudian meresolusi itu nggak akan tepat. Nah, begitu banyak sebab yang bisa menyebabkan konflik, hal-hal yang bisa menyebabkan konflik. Tapi sebetulnya kalau kita juga pahami lebih cermat, ada hal-hal yang kemudian menjadi penyebab utama menurut saya. Itu ada data, kemudian juga sebab-sebab yang terkait dengan hubungan sosial yang dilakukan oleh pihak-pihak. Juga kemudian nilai-nilai yang dihayati, yang didukung oleh pihak-pihak yang berkonflik, kepentingan-kepentingan, bahkan hal-hal yang sifatnya struktural.
Oleh sebab itu untuk memahami lebih mudah, maka konflik-konflik itu juga kita akan bisa klasifikasikan dalam hal-hal yang tadi kita sebut sebagai sebab-sebab terjadinya konflik. Misalnya konflik data. Apa itu konflik data? Biasanya konflik-konflik yang ada di dalam kelompok ini adalah konflik-konflik yang menyangkut keabsahan dan penggunaan metode analisis data yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu konflik-konflik tertentu adalah sebetulnya wujud dari konflik data, maka intervensinya juga tidak harus intervensinya juga harus menyentuh hal-hal tersebut. Seringkali kita mengintervensi konflik tidak mendasarkan diri dengan sebab-sebab itu, maka konflik itu tidak akan bisa diselesaikan. Konflik hubungan sosial misalnya, konflik-konflik ini akan terjadi di dalam kerangka hubungan sosial, kerangka jalinan atau interaksi sosial antar pribadi, antar komunitas, dan antar kelompok. Jadi intervensinya nanti juga akan menyentuh hal-hal seperti ini. Ada konflik nilai terjadi akibat perbedaan sistem nilai atau keyakinan yang dianut oleh pihak-pihak terkait. Nah, kalau kita sadar bahwa secara setiap masyarakat terjadi perbedaan sistem nilai dan sebagainya, maka konflik seperti ini bisa diatasi dengan intervensi yang sifatnya edukatif, misalnya penyadaran bahwa memang nilainya berbeda dan sebagainya. Ada lagi konflik kepentingan. Konflik ini terjadi akibat persaingan kepentingan yang didasarkan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi atau yang secara nyata memang tidak berkesesuaian. Ini agak lebih jelas ya, bahwa memang kita berbeda kepentingan, dan untuk memperoleh kepentingan itu harus menggeser katakanlah, atau menyingkirkan kepentingan orang lain dan sebagainya. Yang terakhir mungkin ada yang disebut sebagai konflik struktural. Apa itu konflik struktural? Konflik yang terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses kontrol terhadap sumber daya seperti tanah, tambang, sumber air, dan hutan. Anda juga mungkin menyadari bahwa pihak-pihak yang ada di dalam struktur yang lebih tinggi itu biasanya memperoleh atau memiliki akses yang lebih daripada orang-orang yang berada pada struktur yang lebih rendah terhadap tadi sumber daya, seperti tanah, tambang, sumber air, dan hutan. Dan ini hal-hal seperti ini juga akan potensial menjadi konflik yang sangat keras, rebut sumber daya di dalam masyarakat. Nah, coba sekarang Anda perhatikan dalam gambar ini. Kalau tadi kita sudah sebut 5 konflik hubungan, konflik data, konflik hubungan sosial, konflik nilai, konflik kepentingan, dan konflik struktural. Sebetulnya kalau kita mau membayangkan, menempatkan konflik-konflik tadi dari sudut dari sudut kerasnya, dari sudut seriusitasnya konflik itu, maka kita bisa lihat di gambar ini ada 2 belahan lingkaran. Di lingkaran yang bagian atas ada konflik data, konflik hubungan, dan konflik nilai. Sementara yang di bagian bawah Anda lihat semua ada konflik kepentingan, konflik struktural. Sebetulnya semakin konflik itu menuju pada bulatan yang di atas, itu sebenarnya konflik itu tidak terlalu penting dan diasumsikan bisa dengan tidak terlalu sulit diselesaikan dengan baik. Tapi semakin dia menuju pada lingkaran bawah, di situ ada konflik kepentingan, konflik struktural, itu yang sebetulnya disebut the real conflict society, konflik yang sesungguhnya, yang begitu bisa berpotensi sebagai suatu konflik yang begitu panjang, begitu keras dan sebagainya. Kita lihat lagi, jadi satu-satu kita lihat sebetulnya konflik data. Jadi Anda juga ingat tadi ya, di sebelah kanan atas. Nah, ini juga kita bisa lihat penyebab konfliknya. Antara lain adalah kurangnya informasi, salah informasi, misinformation, perbedaan pandangan mengenai apa yang relevan, perbedaan memaknai data, perbedaan prosedur penilaian dan sebagainya. Sebetulnya itu yang menjadi penyebab dari konflik-konflik jenis ini. Hanya masalah data. Kalau saja semua pihak itu kemudian bisa memperoleh akses data yang lebih bagus, maka bisa saja konflik ini teredam atau terselesaikan. Jadi kemungkinan intervensi juga harus menyentuh masalah-masalah ini.
masalah-masalah tentang data itu, misalnya mencapai kesepakatan tentang data apa yang penting. Jadi hal-hal yang tidak penting yang berpotensi untuk diperdebatkan dan menjadi konflik itu diabaikan. Menyepakati misalnya proses pengumpulan data, bagaimana Anda memperoleh data, bagaimana Anda mendengar masalah ini, kok Anda bisa bicara bahwa pihak tertentu itu akan merebut hak Anda dari mana? Nah, ini hal-hal seperti ini juga kemudian juga banyak sekali dipakai oleh orang-orang yang bergerak dalam metode investigasi, intelijen dan sebagainya. Mengembangkan kriteria yang berlaku umum untuk menilai data. Jadi semua punya keseragaman untuk menilai kebenaran data. Kalau yang nggak benar ya nggak usah diperdebatkan lagi, nggak bisa diperuncingkan lagi. Itu hal-hal seperti itu. Sekarang kita coba lihat lagi, sekilas lagi konflik hubungan sosial maksudnya ya. Penyebabnya bahkan cuma emosi-emosi aja, emosi-emosi yang kuat, emosi-emosi begitu hebat, salah persepsi, stereotip. Oh, orang ini pasti begini, orang kelompok itu pasti begini, orang desa itu seperti itu. Itu kan sebetulnya hal-hal yang bisa diatasi secara lebih mudah. Komunikasi yang buruk, ya kembangkanlah komunikasi. Perilaku negatif yang berulang-ulang tidak diselesaikan secara dini. Gitu. Jadi akan berulang-ulang menjadi penumpukan emosi dan sebagainya. Kemungkinan intervensi juga harus berdasarkan hal-hal tadi. Saya ambil contohnya misalnya mendukung pengekspresian emosi dengan melegitimasi perasaan yang menjadikan prosesnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang bertentangan di antara berbagai pihak diperdebatkan secara keras dan sebagainya, harus ada mekanisme forum misalnya. Ada forum yang diakui bersama untuk menyelesaikan masalah, membicarakan masalah-masalah yang menjadi potensi-potensi mereka berkonflik dan sebagainya. Hal seperti itu saya tekankan lagi bahwa kalau kita lihat ada konflik-konflik yang secara kepekaan kita bisa mengklasifikasikan atau mengkategorisasikan konflik itu sebagai konflik hubungan ya. Resolusinya juga harus berdasarkan masalah-masalah tadi. Konflik nilai. Kalau kita lihat apa sih penyebabnya? Perbedaan kriteria dalam mengevaluasi ide-ide atau perilaku. Bisa saja perilaku tertentu menurut orang tertentu itu jelek, tapi menurut orang yang lain, pihak yang lain tidak masalah. Ini kan karena perbedaan kriteria. Coba andai kata kriteria kita sama, atau paling tidak bisa diterima, masing-masing menerima kriteria masing-masing, maka hal-hal yang sifatnya perbedaan yang kemudian bisa memperuncing perbedaan tadi menjadi suatu konflik bisa diatasi secara dini. Ini agak numpuk namanya. Mengizinkan para pihak untuk sepakat dan tidak sepakat itu juga nggak bisa. Intervensinya itu salah satu intervensi. Kita tidak bisa. Di sini kita juga sudah jelas bahwa itu nggak bisa memaksakan nilai orang sesuai dengan nilai kita. Apa yang mereka lihat belum tentu sama dengan kita, dan sebaliknya apa yang kita lihat belum tentu sama jika dilihat oleh orang lain. Itu satu kesepakatan untuk mengakui perbedaan, kesepakatan untuk sepakat dan tidak sepakat. Ya, hal seperti itu. Ya, bisa saya lanjutkan ya. Masih paham ya? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Oke, belum ada pertanyaan saya teruskan. Konflik kepentingan sekarang. Penyebabnya apa sih? Jelas kompetisi yang dirasakan. Artinya apa? Oh, saling mengejar kemampuan untuk mewujudkan kepentingannya. Ada kepentingan substantif, prosedural, psikologis dan sebagainya. Jadi kalau misalnya konflik itu adalah konflik kepentingan, maka hendaknya intervensi juga harus berdasarkan pada masalah-masalah yang ada. Antara lain adalah mencari cara untuk memperluas pilihan dan kekuatan yang berbeda. Jadi bisa saja dengan pilihan dan kekuatan yang berbeda, alternatif atau pilihan dan kekuatan yang berbeda, maka orang tidak akan selalu bertubrukan kepentingannya. Mencari kriteria yang objektif, karena dengan kriteria yang objektif maka masing-masing juga punya satu motivasi untuk menghormati kepentingan orang lain dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti akan kalau misalnya dijabarkan dalam langkah-langkah konkret atau langkah intervensi, maka akan lebih nyata.
terakhir, konflik struktural. Apa sih penyebabnya? Pola-pola perilaku katanya, pola-pola perilaku atau interaksi yang destruktif ya, memang apa namanya, ada hal-hal yang sifatnya saling mengalahkan, saling merusak. Ketimpangan kontrol, kepemilikan atau distribusi sumber daya. Kenapa? Karena ketimpangan tadi kan ada perbedaan antara orang-orang tertentu dengan orang yang lain dalam struktur di dalam masyarakat. Beberapa faktor biografi, fisik, dan lingkungan juga bisa menghalangi kerjasama. Ini kan struktur juga masalah. Intervensinya antara lain apa? Ya, katakanlah mengubah proses negosiasi dari tawar-menawar yang berdasarkan posisi menjadi tawar-menawar yang berdasarkan kepentingan. Jadi kalau kita bisa bernegosiasi dengan pihak yang lain dan menempatkan kerangka itu adalah kerangka kepentingan, bukan kerangka posisi, maka mungkin akan lebih netral. Tapi masalahnya adalah posisi. Saya harus lebih. Saya harus memperoleh lebih dari Anda, karena posisi saya di atas dan sebagainya, Anda di bawah dan sebagainya. Nah, potensi-potensi ini yang kemudian lebih menajamkan hal-hal yang sifatnya struktural yang bisa menjadi potensi konflik itu sendiri. Saya lanjut, kalau nggak ada pertanyaan langsung grup. Nah, jadi kalau begitu tadi, kalau kita lihat hubungan antara penyebab konflik dan intervensi konflik, maka kita bisa mempelajari dulu, memahami dulu bagaimana bentuk-bentuk konflik, menyangkut jenis konflik, dampak kejadian, kecenderungan perkembangannya, itu harus dipahami dulu. Penyebab konflik, menyangkut faktor penyebab potensial, faktor pemicu, faktor yang menyebabkan membesarnya konflik, itu juga harus kita pahami. Kalau enggak ya, bagaimana kita membedah dan bagaimana kita memberi solusi terhadap konflik itu. Oke, ada penanganan konflik, menyangkut upaya pembinaan dalam rangka mengeliminir potensi konflik, upaya pencegahan untuk mencegah pecahnya konflik, upaya penanganan untuk mengeliminir lokasi konflik dan menghentikan konflik, serta upaya konsolidasi atau rehabilitasi akibat kejadian konflik. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih mendalam pada kerja mandiri, itu adalah latihan nanti ya. Nah, pada kesempatan ini juga mungkin kita perlu melihat bentuk-bentuk konflik, gambaran-gambaran konflik di Indonesia secara umum. Ada konflik horizontal, ya, khusus konflik massal. Adalah konflik antara kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi, dan faktor primordial. Kita sering kali melihat. Kemarin saja saya jalan di Antasari juga ada konflik antara gang berseberangan pun juga tawuran apa nih? Itu hal seperti itu harus menarik juga. Kemudian isu aliran kepercayaan banyak juga kita lihat contoh-contoh yang real di dalam masyarakat kita. Isu ekonomi, isu solidaritas, isu ideologi dan isu sosial lainnya. Ya, coba nanti Anda sekalian baca, kemudian Anda bisa mencari ilustrasi yang ada di dalam wilayah masyarakat Indonesia secara real. Benar bagaimana konflik horizontal yang terjadi dan sebagainya. Kemudian ada konflik vertikal, adalah konflik antara pemerintah dan penguasa dengan warga masyarakat. Konflik ideologi memisahkan diri dari wilayah RI, banyak sekali ini sangat mengejalanya, sangat potensial untuk menjadi konflik yang besar. Konflik yang dipicu oleh perlakuan yang tidak adil dari pemerintah berkaitan dengan pembagian hasil, misalnya pengolahan sumber daya alam, dampak pemekaran wilayah, konflik-konflik tentang pembebasan tanah untuk jalan tol, itu juga sangat merebak di masyarakat kita 10 tahun terakhir ini. Ada juga lagi konflik-konflik sosial yang bisa kita amati di dalam masyarakat Indonesia. Misalnya konflik bernuansa separatisme. Kita lihat ada konflik di NAD, Maluku, Papua. Kemudian ada yang bernuansa etnis, konflik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Ambon. Ya, masih ingat konflik yang bernuansa politis, konflik akibat isu kecurangan pilkada, isu pemekaran wilayah. Ada juga yang memang bernuansa ekonomi, konflik antar kelompok nelayan dan Selat Madura. Di Selat Madura, konflik antar kelompok preman,
konflik antar kelompok pengemudi, banyak sekali itu rebutan rute. Ya. Kenapa? Karena dengan pembagian rute, pengaturan rute yang tidak bagus, gitu, maka dampaknya pada perolehan secara ekonomis, pendapatan. Konflik antar kelompok pedagang, ada juga yang konflik yang bernuansa solidaritas kelompok, tawuran antar wilayah, tawuran supporter sepak bola. Terakhir juga ada yang namanya konflik isu kebijakan pemerintah, penggusuran tanah, BBM dan sebagainya. Wah, kebijakannya belum ada, isunya sudah muncul, konflik di mana-mana sudah terjadi. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa kita bahas pada kuliah ini, dan kuliah minggu depan nanti kita akan bicara lebih pada hal-hal yang terkait dengan teoritis, ya, bagaimana pandangan para pakar tentang konflik untuk bisa lebih memahami konflik itu sendiri. Contohnya nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana Karl Marx melihat konflik, bagaimana Dahrendorf juga melihat konflik dan sebagainya, sampai kita bisa memahami latar belakang teoritis dari konflik itu. Ada pertanyaan atau komentar? Ya, nggak ada ya. Jadi saya rasa sebentar nanti kita akan masuk pada kuliah mandiri, kita bisa diskusi dan sebagainya. Dan secara materi untuk kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.